Alangkah indahnya hari ini, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Mula-mula kakakku iba juga pada si nenek, yang sekarang selalu lupa kutanyakan namanya. Tapi setelah dia datang dengan tetap tiap 3 hari sekali, agaknya mereka menjadi bosan, bahkan jengkel. Pelit mereka pun kambuhlah. Kalau kebetulan mereka yang ditemui si nenek, jangan harap dia akan mendapat nasi, minum, apalagi baju bekas. Uang logam 10 rupiah sudah cukup menurut mereka. Kadang-kadang melihat aku memanjakan si nenek pun mereka tidak senang. "Sudah, jangan banyak-banyak nasinya." Begitu kata mereka kalau aku membungkus nasi untuk si nenek. Ampun, padahal nasi kami tak pernah habis dimakan. Makan siang, nasi pagi masih tersisa. Makan malam, nasi siang masih sepertiga bakul. Bahkan nasi pagi kadang-kadang juga masih ada. Nasi basi begitu, bagian siapa kalau bukan ayam atau ember sampah? "Apaan pakai ikan segala?" Lengkingan seperti itu biasanya berasal dari Kak Erma. "Kalian gak usah khawatir kehabisan deh. Ini bagianku, nanti aku gak makan." Begitu jawabku kalau sudah jengkel. Sering aku tak mengerti bagaimana mereka bisa sepelit itu. Kami toh tidak terasa kehilangan sebungkus nasi, sepotong ikan, atau segelas teh manis. Tapi bagi si nenek, alangkah besar artinya. "Pepayanya sudah masak-masak, Denayu. Kok belum dipetik?" tanya si nenek sambil mengawasi pohon pepaya kami yang berbuah lebat. Memang ada beberapa buah yang sudah merah jingga dan belum sempat kami ambil. Siang hari dengan matahari yang ganas begini, pepaya yang merah segar memang sungguh menggiurkan. "Nenek mau? Banyak di dalam?" "Sebentar ya, Nek, saya ambilkan." Aku menyelinap ke dapur. Kak Erma ada di kamar makan, membaca. Ketika lewat di depannya, kusembunyikan pepaya itu di balik tubuhku. Kupikir lebih baik menghindari bentrokan kalimat-kalimat keras dan otot tegang. Pertama, supaya telingaku tidak merah. Dan kedua, supaya Kak Erma tidak semakin gusar karena gudang makanannya berkurang. "Aduh, Ndoro Ayu, sembah nuwun sangat. Tenayu benar-benar seorang dermawan. Kok le gemati banget karo wong tua kaya ngene." "Nenek doakan ya Tenayu, semoga Tenayu mendapat suami yang ganteng, kaya, berpangkat," kata si nenek ketika aku berikan pepaya merah jingga itu. Aku tertawa. "Doa nenek kurang," sahutku. "Saya ingin orang yang berhati tulus, yang benar-benar menyayangi saya. Tidak cuma ganteng, kaya, dan berpangkat saja. Itu malah bikin susah kalau tidak diimbangi dengan pribadi yang mulia. Benar tidak, Nek?" "Oh, Langgi. Pokoknya nenek doakan Den Ayu mendapat suami yang ganteng, kaya, berpangkat, dan berhati tulus." "Walah Den Ayu, nenek terima kasih sekali atas kebaikan Den Ayu."
Begitulah, setiap ketemu aku dan setelah ku beri bermacam-macam, si nenek tak pernah lupa mendoakan aku. Dan doanya selalu sama. Semoga Den Ayu mendapat suami yang ganteng, kaya, berpangkat dan berhati tulus. Mula-mula supaya cepat berhasil menjadi insinyur, menjadi pribadi yang mandiri atau wanita yang mampu membaktikan dirinya untuk masyarakat. Dengan doanya itu, seakan-akan yang diharapkan oleh seorang gadis. Seluruh masa depan seorang gadis semata-mata untuk seorang laki-laki, yaitu suami. Tapi setelah kupikir-pikir, aku maklum juga. Nenek itu adalah wanita kuno yang sederhana. Dia tidak tahu apa itu emansipasi pendidikan dan hak yang diimpikan oleh Ibu Kartini. Baginya, wanita berarti rumah tangga. Dan itu tidak salah, bukan? Lagi pula, gadis mana sih yang tak ingin punya pacar ganteng, kaya dan tulus hati? Akan halnya pertemuanku dengan Mas Denny, aku tidak tahu apakah ini berkat doa nenek ataukah Tuhan memang menjodohkan kami. Barangkali kedua-duanya. Dan hari ini, ketika aku duduk berdampingan dengan Mas Denny di tengah senyum bahagia dan tawa gembira saudara-saudara dan kawan-kawanku, nenek yang penuh doa itu datang. Aku tidak pernah memberitahu dia akan perkawinanku, apalagi mengundangnya. Agaknya angin yang berhembus sejuk inilah yang memberitahu si nenek bahwa doanya untuk seorang gadis telah dikabulkan Tuhan. Nenek, engkau betul-betul seorang nenek yang manis, nenek keramat. Hei, jangan-jangan engkau adalah bidadari yang dikirim dewa dari atas langit sana untuk menguji budi manusia. Sebab ceritaku mirip benar dengan cerita-cerita H.C. Andersen yang sering dibaca keponakan-keponakanku. Yaitu kisah tentang seorang putri yang baik hati yang karena kebaikannya itu mendapat karunia dari dewa berupa seorang pangeran yang gagah, tampan dan perkasa dari negeri angin melayang. Oh, tapi tentu saja tidak. Aku bukan seorang putri. Hatiku juga tidak terlalu baik. Sebab tempo-tempo aku juga suka marah-marah. Iri, benci pada orang yang tidak kusukai, membantah kata-kata ibu, dan sebagainya. Juga engkau tidak bisa menghilang dalam sekejap mata, tak punya tongkat sakti yang biasanya dibawa oleh seorang bidadari, tak punya mahkota, dan sebagainya. Jadi, engkau pasti bukan utusan dewa. Sudah, ayo engkau ke kursimu. Kasihan Denny kau tinggal sendiri. Suara itu merenggutku kembali ke bumi. Amboi, dalam waktu hanya beberapa detik tadi, ternyata aku sudah terbang kembali ke waktu-waktu beberapa belas bulan yang lalu. Ibu menuntunku masuk kembali. Bule-bule, kakak-kakak dan saudara-saudaraku yang tadi ikut merubungku pun beriring-iringan kembali ke kursinya. Sekali lagi 300 batang leher berputar ke arahku, tapi kali ini dengan tatapan lega. Tidak tercengang seperti tadi. Gumam berkumandang di sana sini, diiringi lirik mata, angkat bahu atau senyum yang tak ketahuan maknanya. Di kursi kebesaran kami yang megah, Mas Denny duduk sendirian. Salah tingkah. Duduknya amat tegak, kaku dan canggung, seakan-akan siap melompat lari begitu keadaan bertambah gawat. Mas Denny selalu tenang dan tak pernah hilang akal. Sekarang kebingungan ku tinggal sendiri di kursi. Amboi,
Aku terpaksa tertawa geli melihatnya. Ibu segera mendudukkan aku di sebelah kiri Mas Denny. Wajahnya yang sudah mulai berlipat tampak muram, barangkali kesal melihat tingkahku yang pasti dianggapnya tidak pantas. "Tenang sedikit, kenapa sih?" semprot ibu pelan. "Tidak pantas pengantin tertawa-tawa di depan para tamu. Lari-lari lagi. Pengantin itu harus tenang, anggun, tidak banyak bicara, apalagi bertingkah macam-macam. Itu kan pengantin kuno, Bu. Tegang, malu-malu, gak berani bicara tapi saling melirik diam-diam. Maklum, Bu, mereka kan belum kenal sebelumnya. Kami sih lain. Ini kan hari bahagiaku, Bu. Masa aku gak boleh tersenyum dan tertawa gembira? Masa kami harus menyiksa diri dengan menahan keinginan untuk bercakap-cakap? Ibu jangan gitu dong, sahutku manja. Ibu mengangkat bahu. Ya deh. Tapi jangan keterlaluan. Masa pengantinnya ngobrol sendiri, bercanda sendiri? Malu nih ibu sama tamu-tamu orang tua. Ibu memutar badannya dan berlalu dari tempat kami bertengger. Baru beberapa langkah, beliau menoleh lagi. "Kalian mau makan tidak?" tanyanya. "Mau," sahutku cepat. Kutoleh Mas Denny. "Mau ya, Mas?" Mas Denny tersenyum saja. "Kalau mau, ambil sendiri," kata ibu lagi. "Ah, Ibu, ambilkan dong. Mana ada pengantin melayani dirinya sendiri? Tadi pengemis malah kau layani." Aku menghela nafas. Ibu ini rewel betul. "Udah deh, nggak makan juga nggak apa-apa," kataku kesal. Mas Denny mengambil tanganku. Tentu disuruhnya aku diam. Aku pun diam membisu, mengawasi para tamu yang sedang makan dengan nikmat. Laparku makin menjadi-jadi saja mendengar sendok berkelotekan dengan piring. Melihat deretan lauk di meja besar itu. "Siapa sih yang kau buru tadi?" tanya Mas Denny setelah aku diam. Nah, sekarang dia sendiri yang ngomong. Sedianya aku tak akan menjawab, tapi dasar aku tak betah diam, kusahuti pertanyaannya dengan gembira. "Nenek yang suka minta-minta nasi. Kasian, makanan berlimpah di sini, bukannya dikasih, malah diusir pergi." Biasanya memang aku yang ngasih makanan kalau dia datang. Tahu Mas Denny, kenapa aku sampai menyempatkan diri mengejar dia? Sebab nenek itu selalu mendoakan aku supaya mendapat suami yang ganteng, kaya, berpangkat dan tulus hati. Doa itu sekarang sudah terkabulkan. Makanya aku merasa harus mengejarnya untuk menyampaikan terima kasih dan... "Oh, nenek bongkok bekas penebas itu," serobot Mas Denny tanpa menunggu aku selesai bicara. Menjengkelkan juga, tapi tak apalah. Syukur dia menaruh perhatian pada bidadari itu. Dia sering juga ke rumahku, dan doanya untukku sama dengan doanya untukmu. Yaitu supaya aku menemukan istri yang cantik, setia, pandai, menghasilkan anak banyak. Setan gundul. Emangnya aku ayam betina yang diharap banyak telur? Mesin penetas begitu? Kalau begitu, kenapa tadi Mas Denny diam-diam saja di sini? Sahutku sengit. Mana aku tahu dia orangnya. Tanpa kacamata, jarak 10 meter, Edwidge Venus kukira istriku. Ya, aku tertawa. Kutoleh Mas Denny yang duduk di sebelah kananku.
Janggal juga melihat Mas Denny tanpa benda yang selalu nyangkut di atas hidungnya itu. Kacamata seakan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari wajah Mas Denny, seperti juga mata, telinga, hidung atau bibirnya. Ternyata Tuhan tidak membedakan doa umatnya ya. Doa jutawan, doa pengemis, sama saja nilainya, kataku pelan. Tapi Tuhan kurang teliti dalam mengabulkan doa nenek. Nyatanya, istriku tidak secantik, sesetia dan sepandai yang kuinginkan. Sahut Mas Denny amat menjengkelkan. Oh begitu, dan engkau tidak puas? Kecewa? Penasaran? Menyesali nasib? Amboi, kasihan benar. Aku menggeleng-geleng dengan wajah berduka cita. Mas Denny tertawa pelan, meremas jari jemariku dengan kuat. Dikiranya tidak sakit barangkali. Kulirik ibu dan ibu Mas Denny yang duduk berdampingan di deretan kursi sebelah kanan. Kedua ibu itu berbicara beberapa kata-kata yang tentu saja tak kudengar sambil menatap ke arah kami, lalu mengangkat bahu dengan wajah kesal. Kami, aku dan Mas Denny saling bertatapan, lalu berpandangan, lalu tersenyum. Biarlah, orang-orang tua tidak mengerti isi hati kami, tidak mengerti alangkah indahnya hari ini bagi kami, tidak mengerti cara kami mengungkapkan rasa bahagia. Asal kekesalan mereka tidak sampai menyebabkan mereka sakit jantung, tak apa-apa. Aku percaya, dalam hati mereka pun bahagia sekali melihat kami, anak-anaknya ini, tersenyum cerah. Tiba-tiba aku teringat lagu Satu Dalam Nada Cinta yang dinyanyikan oleh Vina Panduwinata. Genggamlah tanganku ini dan peluklah dadaku sekali lagi. Ku ingin kau selalu dekat denganku. Lihatlah mataku ini agar kau mengerti betapa diri ini sangat mengagumi dan menyayangimu. Katakanlah sayang bahwa kau hanya milikku, dan diriku ini selalu menjadi milikmu. Kau selalu di hatiku, ku ada di hatimu. Kau dambaan hidupku, ku pujaan hatimu. Satu di dalam nada cinta. Aku berhenti sampai di sini, tapi ada suara lain yang meneruskan gumam berirama itu. Mas Denny ikut bersenandung. Kami berpandangan dan tersenyum geli. Tiba-tiba aku ingin memeluknya erat-erat. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.